Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan pada Pak Sunarto MPD yang kehadirannya kali ini selaku mentor dari Mbak Siska Dewi Puspitasari SPD. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di kegiatan seminar kali ini, dan nanti Bapak kami minta untuk memberikan testimoni terkait dengan rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh peserta Patsar. Ya, Kemudian sama dengan peserta sebelumnya, Mbak Siska ya, peserta sebelumnya juga saya berpesan bahwa tolong maknai seminar ini tidak semata-mata sebagai ujian. Ya, betul ini memang ujian, karena memang kemudian dinilai ya oleh penguji, tapi yang lebih penting adalah kemudian tolong maknai ini sebagai pencermatan lebih mendalam dari rancangan aktualisasi yang Anda susun. Ya. Karya akademik, karya ilmiah itu akan bagus kalau makin banyak orang yang membaca. Kemudian mengkritisi, itu akan makin bagus. Ya. Mungkin 2 hari belakangan ini rancangan aktualisasi Anda hanya cuma dicermati oleh Anda selaku konseptor, kemudian Pak Sunarto selaku mentor, dan saya tidak mengatakan coach pembimbing, tapi saya selaku partner diskusi ya, selaku teman diskusi Anda. Jadi 3 orang ini saja yang mencermati, pun dengan waktu yang terbatas gitu ya. Saya ingat bimbingan sampai 12:30 aja saya sebenarnya belum puas, tapi kan tidak bijak kalau saya lanjutkan sampai subuh kan. Ya, jadi konteksnya kemudian adalah bagaimana rancangan aktualisasi itu akan dicermati lebih jauh oleh penguji. Ya. Nah, konteks kemudian penguji mencermati itu bukan mempersulit. Ya, kalau Anda nanti ditanya di klarifikasi itu bukan berarti penguji mempersulit Anda, tidak. Tapi kemudian menyamakan pemahaman, dan yang lebih penting adalah menyempurnakan draft yang sudah ada. Untuk apa? Agar nanti rancangan aktualisasi itu akan mudah diaplikasikan, akan mudah diimplementasikan. Jadi tolong tempatkan dalam pemahaman yang seperti itu. Ya. Oke, Mbak Siska, kami silakan untuk bisa mempresentasikan pokok-pokok saja, waktunya 10 menit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Ibrahim SI. Yang saya hormati Bapak Tri Urip WP Esos MT selaku coach. Yang saya hormati PD selaku. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita semua dapat menghadiri rancangan aktualisasi saya. Sebelum saya menyeminarkan rancangan aktualisasi saya, ada info sekilas saya. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Puspitasari, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 11 kelas B absen 20. Pada rancangan aktualisasi ini, saya menggunakan sebuah judul yaitu Layanan Konseling Individu sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan kegiatan belajar siswa kelas 2. Adapun latar belakang pengangkatan isu belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease belajar dibagi menjadi 2, yaitu daring dan luring.
di mana daring itu Gangguan sinyal kayaknya nih ya. Iya Pak, kayaknya gangguan sinyal. Oke, kita tunggu gangguan sinyal katanya blank spot. mohon maaf Bapak Ibu, koneksi saya terputus. Ya, lanjutlah saya, Mbak. Yeah. Latar belakang dari pengangkatan isu yaitu Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona, yaitu solusinya adalah pemberian layanan konseling individu kepada siswa dengan harapan peserta didik lebih disiplin belajar dari rumah, peserta didik lebih aktif mengikuti kegiatan belajar. Penetapan isu dan gagasan pemecah isu. Isu yang saya ambil yaitu lemahnya kedisiplinan kegiatan belajar siswa. Gagasan pemecah isunya adalah pemberian layanan konseling individu. Demikian kegiatan rancangan aktualisasi saya. Yang pertama, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor. Yang kedua, membuat instrumen observasi. Yang ketiga, melakukan observasi. Yang keempat, membuat rencana pelaksanaan layanan. Yang kelima, melakukan sosialisasi kepada wali murid. Yang keenam, melaksanakan kegiatan layanan konseling. Yang ketujuh, melakukan observasi setelah dilaksanakan layanan konseling. Yang kedelapan, mengevaluasi pelaksanaan dan pelaporan. Adapun tahap kegiatan, pada kegiatan 1, menyampaikan rencana kegiatan kepada mentor. Pada kegiatan 2, merumuskan indikator untuk pembuatan instrumen observasi. Kegiatan ketiga, datang ke rumah peserta didik memeriksa kesiapan siswa. Di sini saya melaksanakan sidak, jadi anak-anak tidak mengetahui jadwal kedatangan saya. Kegiatan keempat, menyiapkan RPL, menyusun jadwal pelaksanaan. Kegiatan kelima, diskusi dan sosialisasi kepada wali murid terkait permasalahan siswa. Kegiatan keenam, melaksanakan layanan konseling melalui kunjungan yaitu home visit. Kegiatan ketujuh, mengumpulkan buku jurnal, menginput dan mengolah hasil layanan konseling. Kegiatan ke-8, melakukan pengamatan terhadap hasil kegiatan, menuliskan hasil evaluasi kegiatan, serta membuat laporan. Untuk output, yaitu pada kegiatan 1, surat persetujuan mentor, catatan hasil konsultasi. Pada kegiatan 2, catatan hasil konsultasi, lembar instrumen observasi. Pada kegiatan ketiga, lembar instrumen observasi yang sudah terisi. Kegiatan keempat, RPL dan jadwal pelaksanaan kunjungan. Kegiatan kelima, catatan hasil diskusi dengan wali murid. Materi sosialisasi. Kegiatan keenam, buku jurnal layanan. Pada kegiatan ketujuh, buku jurnal yang sudah diisi. Kegiatan ke-8, catatan hasil evaluasi dan laporan.
Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN yaitu aneka. 1. Akuntabilitas keterbukaan. 2. Nasionalisme kerakyatan. 3. Etika publik sopan dan santun. 4. Komitmen mutu efektif dan efisien. 5. Anti korupsi, bekerja keras dan jujur. Adapun kontribusi terhadap tupoksi unit kerja, di sini saya mengambil tupoksi kepala sekolah yaitu pada Permendikbud pasal 15 nomor 6 tahun 2018 yaitu 1. Tugas pokok kepala sekolah sebagai pembimbing. 2. Tugas pokok kepala sekolah sebagai pemimpin. 3. Tugas pokok kepala sekolah sebagai manajerial. 4. Tugas pokok kepala sekolah sebagai pelaksana pelayanan. Tujuan dan manfaat dari rancangan aktualisasi yang mau saya aktualisasikan yaitu tujuan jangka pendek meningkatkan kesiapan peserta didik, jangka menengah meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, jangka panjangnya terwujudnya peserta didik yang disiplin dalam kegiatan belajar, manfaat dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar. Ini jadwal rencana kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Kegiatan 1 pada minggu kedua, kegiatan 2 pada minggu ketiga, kegiatan 3 pada minggu ketiga bulan September, kegiatan 4 pada minggu keempat, kegiatan 5 pada minggu pertama Oktober, kegiatan 6 pada minggu kedua bulan Oktober, kegiatan 7 minggu ketiga pada bulan Oktober, kegiatan 8 pada minggu keempat bulan Oktober. Demikian presentasi dari rancangan aktualisasi saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mbak Siska. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyimak bersama paparan rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh Mbak Siska Dewi Puspitasari SPD. Giliran beri kepada Pak Sunarto MPD selaku mentor, kami minta untuk bisa memberikan testimoni pernyataan, antara lain satu, apakah isu memastikan, menginformasikan kepada kami bahwa isu yang diangkat itu memang benar-benar menjadi isu prioritas yang saat ini memang perlu untuk diatasi. Kemudian yang kedua, gagasan pemecahan isu dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu diyakini akan dapat mengatasi masalah atau menjawab kebutuhan sekolah pada saat ini. Kemudian yang ketiga, Bapak nanti kami minta memberikan pernyataan dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang akan diaktualisasikan oleh peserta rancangan. Waktunya 5 menit, Pak. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ekarini, juga Bapak Urip. Perkenalkan, nama saya Sunarto, saya selaku mentor dari Ibu Siska. Untuk kedinasan saya adalah sebagai pengawas sekolah di SDN Kedung Melati, Kecamatan Kesamben, dan sekaligus sekarang menjadi mentor dari Ibu Siska. Yang pertama, saya selaku mentor mendukung dan juga memberikan apresiasi, menyetujui bahwa Bu Siska dalam kegiatan rancangan aktualisasi dalam Siswastar ini mengambil isu tentang kedisiplinan kegiatan belajar, utamanya adalah siswa yang diangkut oleh Bu Siska, yaitu siswa kelas 2. Selain memiliki tujuan utama yang akan dicapai, yaitu meningkatkan kedisiplinan siswa dalam belajar, Bapak Ibu, saya selaku pengawas menyetujui hal tersebut dengan adanya kunjungan guru ke rumah siswa, ke rumah orang tua, itu ada 2 tujuan utama. Tujuan utamanya yang pertama itu adalah meningkatkan kedisiplinan siswa, memberikan motivasi untuk disiplin. Kemudian tujuan pengiring yang juga sangat penting adalah supaya guru itu betul-betul memahami karakteristiknya peserta didik.
selain itu juga hubungan yang baik antara guru dengan wali murid itu akan menambah dukungan orang tua terhadap pelayanan pembelajaran yang diberikan oleh guru, baik di masa pandemi COVID ini, terlebih juga nanti ketika tatap muka setelah COVID. Dengan demikian, hubungan yang baik itu akhirnya saling percaya antara guru dan orang tua, saling mendukung antara orang tua terhadap guru, pembelajaran di sekolah itu. Kemudian yang berikutnya, saya juga sebagai mentor bersedia untuk mendampingi Bu Siska dalam mewujudkan laporan rancangan aksi aktualisasi yang dibuat ini, utamanya berkaitan dengan pendampingan sosialisasi kepada wali murid. Jadi pada waktu nanti Bu Siska mengundang wali murid untuk mengadakan sosialisasi, nanti saya usahakan untuk hadir sekaligus membantu memberikan penjelasan bahwa tujuan kegiatan adalah bla 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 sebagai berikut. Dan yang juga lebih penting adalah bagaimana kegiatan rancangan aktualisasi ini bisa terwujud tahap demi tahapnya, dan yang terakhir adalah mampu membuat laporan kegiatan nanti yang akan dipresentasikan pada akhir kegiatan berupa laporan hasil kegiatan yang berupa word laporan dan juga sekaligus PowerPoint-nya beserta dengan lampiran-lampiran pendukung sebagai pelengkap dari penunjang sebuah laporan kegiatan atau karya tulis ilmiah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Tri Urip atas bimbingan dan arahan kepada guru saya, yang utama adalah di sini adalah Bu Siska sebagai guru CPNS baru di SDN Gedung Pati. Sekian, terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Sunarto untuk catatan dan pernyataan dukungannya. Terima kasih. Kemudian Mbak Siska. Ini terakhir Mbak Siska ya. Habis ini nggak ada teman yang lain ya? Ya Pak, saya terakhir. Ya terakhir toh. Ya kalau terakhir berarti nanti penghuni mau tanya sampai jam 7 nggak apa-apa kan? Kan waktunya lebih banyak ini, ya kan? Kalau tadi kan Bu Eko keburu waktu, cepat-cepat ke susu kan? Ini terakhir berarti terserah mau sampai subuh juga boleh kan? Siap ya Mbak Siska ya? Siap. Seperti bimbingan dengan Bapak kemarin sampai jam 1. Saya kan terakhir. Oke ya. Ya, oke ya. Nomor terakhir soalnya. Oke ya, gitu ya. Jadi, saya kira Bu Eka selaku penguji silakan Bu untuk bisa mengklarifikasi pokok-pokok yang sudah disampaikan penyaji, sekaligus memberikan saran-saran untuk penyempurnaan lebih lanjut dari rancangan aktualisasi yang sudah disusun. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Sunarto MPD selaku mentor dari Mbak Siska sebagai pengawas di Kecamatan. Ya. Sebentar nih cucu saya. Sebentar Dek. Ya. Jangan di situ Dek. Ya ini mohon maaf ini. Sudah sore adine ngertine simbahe wis rampung kaya nyambut gawe gitu ya. Mohon maaf. Mbak Siska selaku peserta Latsar ya, ini judulnya ini layanan konseling individu sebagai upaya peningkatan kedisiplinan. Di sini kedisiplinan kegiatan belajar ya. Boleh membuat istilah itu disamakan dengan aturannya saja. Itu aturan yang nomor 15 tadi itu kan penyelenggaraan belajar gitu toh, bukan pakai kegiatan gitu loh. Nah, bagaimana kalau ini juga kedisiplinan belajar gitu, nggak usah pakai kegiatan, agar sesuai dengan yang lazim itu di peraturan perundangan kan seperti itu. Jadi kalau kegiatan biasanya pembelajaran, nah kalau ini kedisiplinan belajar gitu, yang lazim ada di situ. Di peraturan perundangan kan seperti itu juga ya. Itu usul saja. Nah, agar enak didengarkan. Jadi layanan konseling individu sebagai upaya peningkatan kedisiplinan belajar siswa kelas sekian dan selanjutnya.
yang lazim sesuai dengan aturan itu tidak pakai kata kegiatan. Oke, itu satu. Kemudian berikutnya ini tadi sekilas saya mendengar presentasi Mbak Siska itu tujuan dari aktualisasi ini jangka pendek apa, jangka menengah apa, baru jangka panjang itu kedisiplinan belajar siswa itu meningkat. Nah ini jangka panjang itu berapa lama? Selama masa pandemi COVID ini, setelah saya melakukan aktualisasi itu, Bu, saya ada harapan setelah saya melaksanakan aktualisasi itu, anak-anak bisa kedisiplinannya lebih meningkat Itu namanya daripada yang saat ini. Jangka panjang itu namanya. Tadi kamu presentasi tadi loh, saya kok mendengar, berarti disiplin itu nanti dicapai dalam waktu jangka panjang gitu. Dalam jangka panjangnya itu maksud saya itu sekarang kan masih daring, Bu. Jadi nanti kalaupun sudah masuk sekolah, anak-anak tetap disiplin dalam waktu berangkat sekolah itu, Bu. Loh, kegiatan belajar itu berangkat sekolah atau yang lain? Nah, ini harus lurus loh ini, harus tahu ini. Jadi yang mau ditingkatkan oleh Mbak Siska kedisiplinan belajar itu disiplinan belajar apa? Kapan? Kok disiplin waktu setelah berangkat itu kok saya jadi konfus. Persepsi saya disiplin belajar itu ya disiplin belajar ketika COVID ini. Wong ini aktualisasi cuma 1 bulan kok. Iya, Bu. Iya. Nah, maka dia benahi itu tujuan. Berarti Mbak Siska nggak tahu tujuan aktualisasi ini. Maksud saya begini Bu, karena kan di Jombang itu masih belum tahu kita tatap mukanya kapan, ngoten. Jadi kalau aktualisasi ini nanti kan dilaksanakan sampai akhir bulan Oktober, ngoten. Berarti disiplin itu meningkat kapan? Setelah saya melaksanakan aktualisasi itu, Bu, saya melaksanakan 1 bulan ya, 1 bulan atau 2 bulan. Itu namanya jangka panjang kalau 2 bulan itu. Ya enggak lah, coba nanti dibenahi itu, di tujuan. Tolong dibenahi. Ya. Artinya apa? Mbak Siska mengambil judul ini harus bisa pastikan bahwa dengan konseling selama berapa kali nanti, disiplin belajar siswa itu meningkat. Kalau tidak, ya berarti aktualisasi Mbak Siska nggak berhasil dong. Itu. Maka di tujuan tadi tolong disesuaikan. Bahwa tujuan dari aktualisasi ini apa? Pendek. Kalau toh tidak mampu mengungkapkan pendek menengah panjang, lah ini cuma 2 bulan. No. Ya mbok yang 2 bulan itu saja. Terus nanti kalau toh mau menulis yang lain ya yang dimanfaat saja atau yang lainnya gitulah. Masih banyak tulisan gitulah. Tapi tujuannya tolong diluruskan. Gitu. Artinya apa? Aktualisasi ini nanti bisa betul-betul meningkatkan disiplin belajar siswa gitu. Jangan sampai nggak yakin, oh nanti jangka panjang, nanti kalau sudah lebih ya toh gitu ya Mbak Iska ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ini nanti kan apa siswanya di kelas 2? Dalam? Siswa di kelas 2 itu berapa peserta? 23, Bu. Berapa? 43? 23. 23. Waktu kunjungan individu itu direncanakan ke masing-masing rumah atau dikumpulkan kelompok-kelompok? Ke masing-masing rumah, Bu, tapi sesuai dengan dusunnya. Jadi apa itu saya kelompokkan per dusunnya untuk harinya, tapi datangnya saya satu-satu ke rumah peserta. Iya. Oke, per dusun nanti didatangi satu persatu. Oke. Nah terus nanti ya itu ini kan tentang teknis ya, karena kan Mbak Siska harus tahu persis ini. Ketika datang itu berapa kali Mbak Siska akan datang? Berapa kali? 3 kali, Bu. 3 kali. Dengan 3 kali datang itu Mbak Siska jaraknya berapa lama itu antara kedatangan pertama dengan kedatangan kedua?
Untuk yang observasi untuk yang observasi tadi kan ada observasi Bu di langkah yang nomor 2. Itu nanti kan saya laksanakan awal dulu. Terus untuk yang aktualisasi ini nanti saya buat dalam 1 minggu itu yang kelompok 1 nanti hari Senin, kelompok 2-nya itu hari Rabu, kelompok 3-nya nanti bisa hari Jumat. Ngoten. Terus berapa minggu? Dalam? Itu kan kamu mau berkunjung selama 3 kali, toh? Nggih. Nah, berarti tiap rumah kamu 3 kali datang. Nggih, ini yang pada minggu pertama, nanti minggu keduanya saya ganggang 1 hari, Bu. Yaitu tentang maksudnya berapa kalinya itu yang paling penting. Karena apa? Ini harus diketahui persis ini. Yeah. Datang untuk melayani itu kan tahu apa yang dilayani. Yeah. Kan gitu toh? Yeah. Nah, tahu permasalahannya. Yang mau ditingkatkan kan disiplin belajar. Disiplin belajar ya. Dengan cara apa Mbak Siska tahu disiplinnya meningkat? Dengan nanti ada WA group, saya bisa memantau anak-anak itu, Bu. Misal di sini kan saya ke layanan konseling ini sebagai pelengkapnya, Bu, dalam kegiatan KBM. Ngoten. Terus nanti saya pantau di WA group, karena anak-anak saya kasih buku jurnal. Selain itu, saya WA group untuk komunikasi dengan wali murid. Ya. Di kegiatan mana itu? Di pelaksanaan itu, Bu. Iya, di kegiatan berapa? Saya belum membaca itu. Coba. Kamu tadi presentasinya enggak slide share sih, cuma kelihatan cantiknya saja, tidak kelihatan tulisannya gitu. Itu di kegiatan berapa? Kegiatan 6, Bu. Ya, kegiatan 6. Dengan cara apa itu coba kamu baca? Dengan cara mendatangi peserta didik, Bu. Iya, mendatangi. Kamu tahu meningkat tidaknya kedisiplinan itu katanya dengan WA. Di mana itu kamu WA? Kegiatan WA itu di mana? Belum ada? Belum. Nah, padahal kan kamu mau tahu itu. Nah, tolong nanti katanya di kegiatan kedua itu menyusun instrumen. Okay. Atau kegiatan ketiga. Itu. Nah, tolong itu dipastikan bahwa kamu ada alat untuk mengukur bahwa disiplinnya sekarang seperti apa, nanti meningkat itu diukur dengan apa. Harus ada itu. Disiplin itu luas loh. Disiplin belajar itu luas. Disiplin belajar itu mungkin dari sisi waktunya. Disiplin belajar itu mungkin dari sisi kontennya, semua materi dipelajari. Disiplin makanya kamu harus batasi. Ini instrumen yang kamu pakai untuk mengatakan bahwa oh ini anak disiplin. Pokoknya yang penting mlebu kamar moco. Nah itu mlebu kamar ngadep buku, mbuh kuwi ngantuk turu apa piye wis disiplin. Orang tua kamu tanya, sudah belajar atau belum? Seperti itukah atau yang seperti apa? Nah ini harus pastikan kamu, karena kamu nanti mau ke lapangan itu. Jangan sampai nanti kamu cuma yang penting datang. Ngapain? Datang itu kan untuk meningkatkan disiplin. Maka kamu harus tahu persis. Sebelum saya datang, itu seperti apa disiplinnya. Setelah saya datang, 1 kali, maka seperti apa. 2 kali, seperti apa. 3 kali, seperti apa. Dengan apa kamu melihat itu? Kalau kamu dengan WA, mestinya ada kegiatan di situ membuat WA group atau menyampaikan informasi ke WA group tentang apa disiplin belajar itu tentang apanya. Silahkan mau ditanya apanya kepada orang tua. Harus ada kegiatan itu. Karena kalau tidak, bagaimana kamu tahu meningkat disiplinnya? Ini ada 2 variabel yang kamu tulis itu. Variabel 1 itu adalah layanan konseling. Variabel kedua itu adalah disiplin
siswa gitu. Disiplin belajar siswa. Nah, dua variabel ini kan harus yang satu tergantung, yang satu terpengaruh. Makanya ini harusnya satu melakukan layanan harusnya berpengaruh terhadap disiplin. Nah, mengetahui tingkat disiplin meningkat atau tidak itu kamu harus ada caranya, ada instrumennya. Kalau kamu tadi kamu jawab dengan WA, ya harus ada kegiatan WA ke orang tua tentang apa. Kemudian merekap WA, harus ada itu. Misalnya seperti itu. Nah, tolong itu dilengkapi. Ini belum ada kamu melihat seperti itu. Kamu hanya melihat sampai ke kamu konseling saja. Tapi tidak ada instrumen yang menjadikan kamu tahu disiplin itu meningkat atau tidak. Nah, tolong nanti itu dibenahi. Atau mungkin menggunakan jurnal itu, kemudian kamu kalau jurnal dikerjakan sudah dikatakan disiplin. Maka di depan itu nanti harus ada pembatasan tentang disiplin. Disiplinnya itu apa? Gitu ya. Jadi bukan disiplin belajar itu luas gitu ya. Nanti disiplin mengenai apa gitu ya. Itu tolong nanti dipastikan di depan. Di waktu membuat instrumen tadi ada yang membuat instrumen ya kegiatan keberapa tadi. Itu harus dipastikan. Nah, dari situ nanti diukur seberapa. Menggunakan apa? Silahkan. Boleh WA, boleh pengamatan, boleh apa namanya. Kalau pengamatan saya kira nggak mungkin kamu mengamati 23 orang. Boleh juga dengan yang lainnya. Monggo silahkan. Saya yakin kamu sudah tahu, kamu sudah S1, pasti sudah pernah melakukan penelitian. Gitu ya. Oke, saya kira itu mungkin Pak Tri yang prinsip. Jadi harus ada ini, yang pertama tujuannya harus pasti, dan yang kedua itu apa namanya harus bisa yakin bahwa dengan konseling itu disiplin meningkat, bukan di jangka panjang gitu ya. Kalau jangka panjang nanti yang lazim dikatakan jangka panjang itu biasanya lebih setahun atau paling tidak setahun gitu ya. Nah, tolong nanti ini bukan PTK, ini aktualisasi nilai gitu ya. Di setiap itu harus ada aktualisasi nilainya. Okay. Saya kira itu mungkin Pak Tri, waktu saya kembalikan pada Pak Tri. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka, Mbak Siska ya. Udah mencatat semua ya? Ampun. Mencatat semua masukan penguji itu. Tadi ada tujuan jangka panjang membuat bab 1 ya? Dalam? Itu ketahuan tujuan jangka panjang dibuat di bab 1. Iya. Ya, itu yang tidak saya membuat bab 1 memang ya? Iya. Oh iya, benar nggak? Oke. Memang saya ya, nggak sempat saya baca ya, karena memang konsultasi saya kan form bab 3 ya. Dan memang waktu itu kan saya sebenarnya pesannya perkuat di bab 3-nya. Ya, jadi jangan merambah bab 1, bab 2 dulu. Tapi tidak apa-apa ambil hikmahnya, karena kemudian Anda sudah dari awal sudah tahu ada kesalahan di penulisan rumusan tujuan. Ya. Kalau tujuan jangka pendek, menengah panjang itu model propernya eselon 3 sama eselon 4 itu. Ya, ada tujuan jangka pendek, jangka menengah. Jangka pendek itu 2 bulan, jangka menengah 1 tahun, jangka panjang 3 tahun. Itu di versinya diklat pejabat eselon 3, eselon 4 pengawas sama apa? Administrator. Nah, ya, tapi nggak apa-apa. Artinya hikmahnya diambil itu aja. Anda punya hikmah bahwa rumusan tujuan sudah dikritisi oleh penguji, sehingga kalau Anda perbaiki nanti di seminar laporan aktualisasi sudah nggak ditanya lagi itu, ya, ambil hikmahnya aja. Oke, sudah dicatat semua ya, direkam. Tinggal saya ingin begini Mbak Siska, ada nggak sesuatu hal yang Anda kemudian merasa belum paham terhadap masukan Bu Eko? Kalau ada sesuatu yang kemudian saya masih bingung di sini yang dimaksud Bu Eka itu apa, bisa ditanyakan pada saat ini. Oke, silakan. Untuk alat pengukuran kedisiplinan tadi loh Pak. Ya. Ibu tadi kan juga, dalam. Ya. Oke, lanjut. Ibu tadi kan maturkan harus mengetahui dengan apa, ngoten kan? Nah, di kegiatan 7 niku saya kan ada evaluasi setelah melaksanakan layanan konseling dengan adanya saya mengambil buku jurnal yang diisi anak-anak. Niku. Apakah niku bisa dibuat napa nanti saya
tambahi ngoten Pak, terus pundi. Oke, pertanyaannya ditujukan ke Bu Eka, ya kan? Supaya persepsinya sama, bukan ke saya gitu kan? Ini Ya. ketoknya grogi. Nggih. Nah, grogi nggak usah grogi dong. Ya Mau ada Pak Sunarto kok grogi gitu. Nggak usah grogi, santai aja. nggih. Wong yang dihadapi manusia bukan malaikat loh. Ya, nggak usah takut. Nggih, Pak. Oke, saya tanyakan ke Bu Eka ya, tanyakan Bu Eka. Nggih, Bu. Baik. Jadi gini Mbak Siska. Mbak Halo. Siska kan pernah, Mbak siapa? Oh Siska. Kan pernah mengadakan penelitian atau waktu membuat skripsi dulu pernah toh? Nggih, membuat PTK nggih, Bu. Ada 2 variabel. Kan masing-masing ini harus tahu indikatornya. Nggih. Jadi yang pertama itu melakukan konseling. Indikatornya apa? Datang kepada siswa dan lain-lain itu kan. Nggih. Nah, yang kedua disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin belajar itu. Nah, kalau tadi Mbak Siska mengatakan apakah bisa dengan jurnal terisi atau tidak jurnalnya, berarti disiplin dimaknai apa itu? Disiplinnya di sini tuh saya disiplin sebagai pelengkap kegiatan belajarnya, Bu. Jadi isunya itu kan dari yang saya selama ini wali murid itu mengeluh anaknya ketika mau pembelajaran di rumah itu loh, Bu. Waktu mandi, makan, sarapan itu malas, tidak seperti kalau waktu datang ke sekolah, ngoten. Jadi disiplinnya itu sebagai komplementer. Disiplin mandi barang toh. Itu disiplin belajar saja toh mestinya. Yang kamu amati itu kan disiplin belajar saja, nggak usah sampai ke disiplin mandi dan lain-lain. Jadi gini, kamu harus batasi yang dimaksud disiplin belajar itu apa. Jadi di kegiatan ketiga kalau nggak salah ya, itu kan membuat instrumen atau kedua ya. Nggih. Nah itu instrumennya kamu buat apa? Sudah saya kembali bertanya jenengan. Membuat instrumen ketika itu Bu, satu mengecek kesiapan anak. Waktu saya datang itu mengecek kesiapan anak, apakah anak sudah siap untuk belajar. Kudu instrumen kuwi. Kudu instrumen disiplin kuwi. Itu ya sudah gini. Angel yang jelas kayak gini. Ana apa meneh sing bimbing iki. Nah, jadi intinya disiplin belajar siswa itu sebelum dan sesudah itu alat yang dijadikan untuk mengukur itu apa? Apakah tadi kan jenengan mengatakan WA? Nggih. Dengan WA orang tuanya. Di WA itu kira-kira yang kamu mau WA-kan orang tua apa? Itu tadi Bu, menanyakan kesiapan putra-putrinya dalam pagi hari ketika mau pembelajaran daring nih Bu. Kok kesiapan itu saja loh, itu apakah itu disiplin itu? Disiplin itu apa sih? Yang kamu tanyakan apa coba? Bahasa konkretnya apa nanti ke orang tua? Biasanya saya begini Bu, bunda-bunda. Kok biasanya atau wong ini rencana kok biasanya? Iya, maksudnya saat ini tuh Bu, saya biasanya bilang, bunda-bunda